Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih-Mu bagi kami hingga pada hari ini, sehingga kami boleh melalui banyak hal dalam kehidupan kami adalah karena pertolongan dan kasih Tuhan bagi kami. Kami mau mendengarkan Engkau bersabda, kiranya Tuhan ajari dan bimbing kami melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dan kami hidup dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Samuel 2 ayat 10. Demikian dikatakan, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Ketika pergumulan berat seolah tak ada jalan keluar, tentu kita merasa hidup kita ini ada gelap. Tetapi jika jalan keluar ada, maka sukacita yang luar biasa yang kita rasakan. Itulah yang dialami oleh Hana dalam hidupnya. Pergumulan berat karena ia tidak memiliki anak. Penina madunya selalu membuat luka hatinya dengan kemandulannya. Tetapi ia tidak pernah membalaskan sakit hatinya. Tetapi rasa sakit hati yang ada di dalam hatinya yang sangat mendalam diutarakannya kepada Tuhan Allah. Segala cibiran, makian atas kelemahannya dia bawa di dalam doa. Ternyata Allah yang benar dan Allah yang menyatakan keadilannya melalui kelahiran Samuel bagi mereka. Allah membela orang yang lemah dengan membalikkan keadaan. Penindasan yang dilakukan oleh orang-orang fasik dan orang jahat akan dirasakan. Mereka yang tadinya hina, lemah, direndahkan, kini ditinggikan Allah dan diberikan kehormatan. Itu ayat 7 sampai dengan 8. Inilah nyanyian Hana yang ditujukan kepada halayak ramai dan juga kepada Israel serta kepada kita pada saat ini, bahwa Allah bertindak karena kekudusan dan keadilannya. Allah menyatakan kuasanya bagi orang fasik, bahkan kepada orang baik termasuk Hana. Seandainya ia berbalik jadi penindas, maka tidak mampu ia melihat kasih Allah. Tetapi karena ia selalu dekat dengan Tuhan, ia dapat merasakan keajaiban Tuhan. Dia merasakan kebaikan Tuhan dengan meninggikan yang lemah, yang rendah, yang terpinggirkan di mata dunia. Bukan hanya dirinya, tetapi ia membuat keadilan sampai ke ujung-ujungnya. Allah menegakkan keadilan, mewujudkan kedaulatannya dengan menjungkir balikkan kejahatan, ketidakadilan, dan kebanggaan semu. Ini menunjukkan bahwa Allah memegang kendali atas sejarah umatnya. Israel yang lemah dan mandul tidak menjadi saksi, apalagi imam. Bahkan ketidakadilan merajalela, hanya Tuhan menunggang balikkan arah sejarah. Ia melakukan melalui hambanya yang diurapinya. Allah berkarya dalam hidup anak-anaknya. Sebaliknya yang rendah di mata dunia diberikannya kuasa dan menegakkan kerajaannya, bukan dari dunia, tapi dari kerajaan adil dan sejahtera. Melalui pengalaman Hana, seberat apapun pergumulan masalah, mari berharap kepada Tuhan. Panjatkan doa yang sungguh-sungguh dan mengagungkan Dia, Allah yang berdaulat atas seluruh hidup kita manusia. Ia yang mengubah ratapan menjadi sukacita. Tuhan Yesus kiranya menguatkan kita untuk mengimani hal yang demikian. Ketika kita banyak persoalan dan tantangan kehidupan di dalam kehidupan kita, jangan biarkan dunia merenggut kebahagiaan kita, tetapi datanglah selalu kepada Tuhan dan serahkan segala sesuatu pergumulanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubahkan segala sesuatunya menjadi sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami agar selalu setia kepadamu dan semakin dekat kepadamu, sehingga apapun yang kami alami dalam kehidupan kami tidak menyerahkan hidup kami pada dunia dan melakukan suatu kejahatan atau juga merendahkan orang lain, tetapi kami melakukan hal yang baik yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat kebesaran dan